Puisi yang bagus memang puisi yang bisa memberikan daya magis kepada pembaca, bisa membuat pembaca itu mengalami katarsis. Dia bisa bersedih, ikut sedih, menguras kesedihan lebih tepatnya, tapi dia juga bisa ikutan gila atau gembira. Tunjuk-tunjuk ya. Ya Mas yang pertama, monggo. Oke, selamat malam Mas Jopin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena saya sedang menikmati buku puisi berjudul Selamat Menunaikan Ibadah Puisi yang berjudul Puisi Tengah Malam. Nah dari situ terlahirlah salah satu ya karya dari saya sendiri berjudul Bantal Guling. Nah itu terima kasih sebelumnya untuk Mas Jopin atas karyanya. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah keresahan seperti apa Mas Jopin kok bisa kemudian terlahir puisi berjudul Tengah Malam dan Doa Malam. Mungkin itu saja, terima kasih. Monggo Mas. Selamat malam Pak. Kenalkan nama saya Gary Septian. Yang mau saya tanyakan kepada Bapak, kan Pak Jopin bilang harus merangsang pembaca ya. Apakah kita itu untuk menulis puisi harus orang yang banyak berpengalaman sehingga bisa merangsang pembaca itu dan memasukkan puisi itu ke dalam relung-relung hati para pembaca. Dan juga saya ada sedikit kata-kata buat Bapak, bahwa ketika Bapak pulang dan saya pulang juga ke rumah, ingatlah bahwa laisal farqu lil firaq walakinil farqu lisyuk. Tiadalah berpisah untuk perpisahan, tetapi berpisah untuk kerinduan. Terima kasih. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Rahman. Langsung saja, yang saya tanyakan adalah ada apa dengan puisi? Kok sebagian dari orang-orang yang memang menyukai ataupun yang mempunyai hobi dan skill untuk membaca puisi itu terkadang terpengaruh, sehingga dengan cara terpengaruh tersebut dia bisa menangis. Kadang kalau memang judul dari puisinya itu tersenyum, kadang yang membacanya itu bisa terpengaruh sangat luar biasa. Seperti itu Pak. Terus kemudian tentang perbedaan ya Pak, perbedaan puisi yang mudah dipahami dan sulit dipahami, karena sebagian orang yang membacanya mungkin ada yang mengatakan sulit, ada yang mengatakan mudah. Apakah itu memang disengaja oleh penulis puisi tersebut Pak, atau memang pembacanya aja yang kesulitan untuk membaca? Seperti itu. Terima kasih Mas Eding. Ini saya komen sedikit tentang Mas Eding ini, panggilannya Eding ya. Ini sudah lolos, sudah lulus nih jadi moderator. Cuma kurang berani dikit. Karena bumbu-bumbunya itu menarik, misalnya dikaitkan dengan Sigmund Freud. Sebetulnya misalnya besok jadi moderator lagi akan lebih mengasihkan kalau ya ditambah aja, bukan hanya si narasumber, tapi moderator juga semacam narasumber bayangan yang bisa memperkaya si narasumber utama itu. Tapi sudah oke ini. Oke, itu puisi Tengah Malam, itu puisi lama ya, kalau tidak salah puisi tahun 1989. Saya masih umur 20-an. Dan puisi ini puisi, saya lupa Mas peristiwa persisnya, tapi kira-kira ini puisi yang ditulis setelah terjadinya gejolak yang besar. Puisi itu semacam proses peredaan diri. Itu jenis puisi katarsis. Tengah malam, apa ya itu, kayak nangis ya. Kayak nangis mungkin sehabis
sehabis mengalami kegagalan atau peristiwa hidup yang mungkin tragis, mengejutkan, lalu ada proses pengendapan tengah malam, ada proses katarsis, seseorang itu menangis lirih tetapi ranjang mendengarkanmu sebagai nyanyian. Ceritanya itu aja, seseorang yang ingin meredakan gejolak hatinya setelah mengalami peristiwa hidup yang mungkin sangat mengguncang, kira-kira begitu. Badai menggemburu tengah malam kan gitu ya. Jadi ada badai, lalu hening ya, tinggal dedaunan kering berserakan di atas ranjang, kira-kira begitu. Nah sekaligus saya menjawab itu tadi. Puisi yang bagus memang puisi yang bisa memberikan daya magis kepada pembaca, bisa membuat pembaca itu mengalami katarsis. Dia bisa bersedih, ikut sedih, menguras kesedihan lebih tepatnya. Tapi dia juga bisa ikutan gila atau gembira. Kegilaannya itu tersalurkan. Makanya puisi tengah malam saya kaitkan dengan pertanyaan itu tadi. Puisi, ada apa dengan puisi? Kalau Anda membaca puisi berurai air mata, berarti puisi itu luar biasa. Asal nangisnya beneran loh Anda ya, bukan nangis yang disadari karena Anda menemukan pengalaman hidup Anda sendiri yang mungkin ya layak untuk dirayakan lewat tangis itu ya. Menangis sebagai perayaan kan sama juga dengan tertawa itu. Saya kira itu. Lalu yang kedua, puisi yang mudah dipahami dan sulit dipahami. Bagi saya pribadi, sebetulnya tidak ada puisi yang tidak bisa dipahami. Tidak ada puisi yang benar-benar gelap. Orang sering mengatakan puisi Afrizal itu susah, gelap. Bagi saya enggak. Yang penting adalah apakah kita bisa menemukan kode-kodenya. Nah itu alasan pertama untuk bisa membaca puisi dengan apa ya, dengan nyaman. Itu juga diperlukan latihan membaca. Nah celakanya banyak orang tergesa-gesa pengen menjadi penulis tanpa sebelumnya dia belajar menjadi pembaca yang baik, pembaca teks yang baik. Di mana-mana yang ada itu kelas menulis, nggak ada kelas membaca. Padahal membaca teks puisi dengan baik, dengan teliti, sampai ke anatominya, itu merupakan modal yang bagus bagi seorang calon penulis. Misalnya itu. Saya merasa satu hal yang perlu mendapat perhatian lebih banyak, yaitu meningkatkan latihan mengapresiasi puisi sebelum Anda benar-benar pengen menulis puisi. Konkretnya begini, buku Berguru Kepada Puisi ini adalah contoh sederhana bagaimana membaca mengapresiasi puisi. Sehingga kalau Anda membaca tulisan dalam buku ini, Anda yakin akan terasa lebih mudah kalau menulis puisi. Ini promo tapi bukan promo bohongan ya, ini buku yang menurut saya sederhana dalam pengertian bagaimana sih mengapresiasi puisi itu ya, contohnya di buku ini. Nah menulis puisi sebetulnya menerapkan bagaimana Anda membaca. Bagaimana Anda membaca nanti diterapkan ketika Anda menulis. Saya kira jawaban saya itu, tapi bagi saya pribadi tidak ada puisi yang gelap. Artinya tidak bisa dimasuki. Puisi Afrizal itu kalau kita temukan kodenya menjadi simpel itu loh. Nah kita terbiasa menyantap sesuatu yang sudah terhidang, siap. Tidak mau repot-repot memasak sendiri, misalnya begitu. Tapi kalau Anda mengembangkan kemampuan untuk menemukan yang namanya kode-kode di dalam puisi, nggak ada itu puisi gelap itu. Puisi Afrizal bahkan bagi saya mudah, karena nggak usah dipikir pusing-pusing, dibayangkan aja struktur visualnya.
itu akan terasa lebih mudah. Jadi cara membaca seseorang juga akan menentukan sejauh mana dia bisa menangkap apa yang dibaca, cara membacanya itu.